semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang button, text field, dan image. Jadi di video yang sebelumnya kita sudah belajar membuat sebuah aplikasi Flutter sederhana ya. Nah saat ini kita akan coba, jadi nanti mungkin ada beberapa hal baru yang bisa kalian dapat ya pada saat kita menggunakan button, kita menggunakan text field, atau kita menggunakan image. Nah, button sendiri di dalam Flutter itu ada banyak, jadi kalian bisa buka dari dokumentasinya yang disediakan oleh Flutter ya. Di situ ada 7 tipe button, ada drop down button, ada elevated button, ada floating action button, text button, icon button, outline button, dan juga ada pop-up menu button. Jadi oleh Flutter, button itu sudah diklasifikasikan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan tampilannya. Jadi itu akan mempermudah kita pada saat kita membutuhkan atau membuat sebuah button. Nah, kalau di video yang sebelumnya kita sudah pernah membuat menggunakan raise button, dan pada saat kita coba ya, kalau kalian perhatikan kemarin itu dia dicoret. Jadi kenapa dia dicoret? Karena dia sudah deprecated. Jadi raise button sendiri digantikan oleh elevated button ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, dia sama persis. Jadi elevated button ini dia merupakan bagian dari material design. Di dalamnya kita juga punya beberapa parameter ya. Sebetulnya ada nggak hanya 2, tapi yang paling sering dipakai adalah 2 parameter ini. Jadi on press dan childnya. Biasanya on press itu untuk memberikan suatu fungsi apa saja yang harus dilakukan pada saat button tersebut diklik. Sedangkan childnya biasanya kita berikan untuk style atau kita berikan untuk teks. Di dalam button itu kita mau tuliskan seperti apa. Kita nanti akan coba langsung ya di demonya. Nah, button yang kedua kita juga seringkali kita membutuhkan yang namanya text button. Jadi button itu tidak perlu ada backgroundnya gitu ya, tapi button itu hanya berisi teks. Nah, biasanya dia digunakan di toolbar atau misalnya kita butuh dialog gitu ya, yang tidak membutuhkan outline, tidak membutuhkan background seperti button, tapi teks tersebut bisa diklik. Nah, kita bisa manfaatkan text button. Di dalamnya kita juga ada 2 ya, ada on press dan ada child, sama, fungsinya sama. Nah, satu hal lagi yang mungkin kalau dari yang minggu lalu dan minggu ini kalian perhatikan pada on press-nya ada yang berbeda. Kalau di video saya yang sebelumnya, on press-nya saya panggil sebuah function atau sebuah void di dalam on press. Nah, kalau di sini kita bisa sederhanakan. Jadi misalnya kita mau membuat sebuah fungsi on press, tapi kita nggak mau buat fungsi sendiri gitu ya, kita nggak mau beri namanya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kalau on press kita nggak mau beri nama fungsinya, kita bisa langsung berikan parameternya apa, lalu di dalamnya kita bisa berikan fungsi apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Nah, jadi kalau disingkat jadi seperti ini, on press titik 2, karena dia parameternya adalah kosong ya, jadi saya tinggal tuliskan kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, apa perintah yang dilakukan ya. Nah, di sini perintahnya adalah print. Print ini kalau kalian cari tahu ya, print ini adalah fungsi untuk melakukan print di konsol. Jadi kalau di Ionic biasanya kita gunakan console.log ya. Kalau di Android Studio biasanya kita gunakan log.d, log.v gitu ya. Nah, di sini kita gunakan print. Nah, nanti kalian lihatnya di mana? Nanti kalian lihatnya ada di terminalnya atau di debugnya, debug terminalnya. Nah, kalian akan lihat di sana printnya. Lalu yang ketiga, kita punya yang namanya outline button. Jadi, button ini sebetulnya mirip ya. Jadi, akan mirip-mirip antara button yang satu dengan button yang lain. Yang membedakan adalah desainnya, material desainnya. Nah, yang outline
kita bisa lihat. Jadi dia ada teks biasa gitu ya, lalu dia kasih border atau outline dia. Kita nggak perlu atur lagi outline-nya seperti apa gitu ya, tapi pada saat kita bilang dia adalah outline button, kita bisa langsung mendapatkan button yang seperti ini. Nah, kapan dia digunakan? Biasanya outline button ini digunakan untuk tombol atau aksi yang penting supaya orang langsung tahu gitu ya, langsung fokus bahwa oh mana hal yang harus mana button yang harus diklik misalnya seperti itu. Nah, icon button ini sering juga dipakai, terutama biasanya untuk tab bar gitu ya, atau misalnya kita butuhkan dia di title-nya. Nah, kita butuh hanya iconnya aja. Nah, ini agak berbeda kalau biasanya kita gunakan child, widgetnya memiliki child ya, tapi kalau icon button ini dia tidak mempunyai child. Jadi kita langsung beri aja iconnya apa gitu ya. Terus tooltip ini hint-nya apa. Jadi pada saat dia di hover di situ, apa sih yang mau kalian tampilkan, apa yang mau orang lain tahu dengan mengklik button tersebut. Nah, itu kita kasih di tooltipnya. Nah, lalu on press pasti ada ya. Kalau di button biasanya pasti ada yang namanya on press. Lalu drop down button. Nah, drop down button ini cukup unik. Jadi kalau biasanya kita kenal dengan combo box, di Android Studio kita kenal dengan spinner gitu ya. Nah, di Flutter ini dia dikenal dengan nama drop down button. Jadi cukup simple ya, kita buat dia itemnya dalam bentuk array. Jadi kita punya drop down menu item nanti gitu ya. Nah, di sana kita bisa kasih value-nya apa, child-nya apa. Seperti itu. Membuat drop down button yang dinamik itu bisa juga, tapi mungkin nanti di lain video ya, saya akan berikan bagaimana membuat drop down button yang dinamik. Nah, yang sekarang kita manfaatkan aja yang itemnya statik, jadi sudah kita tuliskan di dalam situ. Ya. Lalu yang berikutnya kita akan masuk ke text field. Jadi button kalian bisa explore lagi ya. Yang saya berikan di sini itu ada 5 ya tadi ya. Ada elevated button, text button, outline button, icon button, dan juga drop down button. Nah, yang lain mungkin tadi masih ada floating action button ya, itu sudah pernah kita gunakan juga di video yang sebelumnya. Yang belum nanti pop-up menu. Nah, nanti pop-up menu ini bisa kita gunakan bisa kita coba lah ya nanti di contoh-contoh kita yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita mencoba menggunakan text field. Jadi selama ini kita belum mencoba bagaimana kita menerima inputan dari user. Nah, untuk menerima inputan dari user, kita akan gunakan yang namanya text field. Di dalam text field, kita ada beberapa fungsi ya, di dalamnya ada beberapa fungsi. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah on change gitu ya, dan on submitted. On change berarti pada saat dia berubah, kita akan ambil datanya. Kalau on submitted berarti pada saat kita enter, nah nilainya apa yang diambil. Nanti ini kita juga akan coba pada saat demo ya, untuk membedakan mana on change dan kenapa kita harus pakai on change dan kenapa kita harus pakai submitted. Nah, text field itu bisa beberapa cara. Kita bisa lakukan seperti ini, kita gunakan on change gitu ya. Atau kita gunakan yang namanya controller. Kalau controller ini, nah kita punya satu controller gitu ya, yang dia akan listen terus apa yang harus dilakukan di situ. Nah, dia akan mengambil pada saat on change-nya. Jadi pada saat on change, dia akan jalankan controller itu. Nah, kita nggak perlu tambahkan apa yang harus dilakukan di dalam controller itu gitu ya, tapi dia pasti mengambil nilai dari isi yang kita masukkan di situ. Jadi nanti pada saat kita ambil, kita tinggal tambahkan controller.text-nya. Jadi kita ambil dari variabelnya itu, lalu kita ambil .text-nya. Itu sudah langsung masuk ke dalam
isian dari teks tersebut. Jadi nanti kita bisa coba dua-duanya, kita bisa coba dengan on change dan kita bisa coba dengan controller ini. Nah, lalu yang berikutnya kita juga akan menggunakan image. Image ini yang saya contohkan di sini ada dua ya. Kita gunakan image dengan aset yang sudah kita kopikan atau image statis gitu ya, yang sudah ada di dalam aplikasinya, atau image yang ada di URL. Nah, kalau image itu untuk image aset, ya untuk image aset, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita buat dulu foldernya. Folder ini harus sejajar dengan ini pubspec.yml gitu ya, YML. Nah, kenapa sejajar? Karena nanti pada saat kita ambil, ya kita harus ambil foldernya. Nah, folder itu harus kita daftarkan di dalam pubspec.yml-nya. Nah, pada saat kalian buat nanti, kalian bisa perhatikan di sini pubspec.yml. Nah, di sini ada class ya. Kalau class ini komen ya berarti dia. Nah, dia sudah kasih contoh bagaimana kita menambahkan aset. Kita tinggal tambahkan aja di dalamnya. Misalnya kita menambahkan logo Disney, kita menambahkan teks, kita menambahkan Walt Disney. Kita bisa lakukan seperti ini. Ya, yang perlu kalian perhatikan nanti adalah spasinya ya. Jadi tetap harus diperhatikan bahwa aset itu sejajar dengan bis material design gitu. Terus itemnya sudah harus ada tab masuknya gitu ya, atau 2 spasi biasanya seperti itu. Nah, kalau dia adalah aset, kalian nanti yang perlu dilakukan adalah stop aplikasinya, ya, stop dari running, kalian harus running ulang supaya asetnya dia masuk, karena dia akan jalankan get pub-nya gitu ya, diambil dulu atau dia deteksi dulu, baru kalian bisa panggil dia di image.asset, lalu image apa yang mau ditampilkan. Kalau bentuknya adalah URL, kalian bisa gunakan image.network seperti ini. Nah, lalu URL-nya apa? Ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin nih width-nya kita tetapkan 200, width-nya 200 gitu ya. Nah, kita bisa langsung tambahkan aja di dalam baik image asset atau image network-nya. Kalian bisa tambahkan langsung. Oke, kira-kira itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita akan langsung aja ke bagian demo. Saya sudah siapkan satu project baru ya, yang belum ada isinya. Ini masih awal, jadi yang project awal yang dia plus dia menambahkan gitu ya. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, baru kita bikin. Nah, pada saat kita bikin sama ya, kita perlu apa nih? Tuh, kalau kita misalnya saya mau coba elevated button, tapi dia tidak akan merubah isi dari tampilannya, dia hanya melakukan print, ya saya bisa buat dengan stateless gitu ya. Tapi nanti misalnya, saya butuh juga untuk tag field gitu ya. Pastinya saya butuh juga yang namanya stateful. Jadi saya bikin aja stateful ya di sini. Saya bikin stateful. Nah, my app. Nah, lalu di sini sama seperti biasa karena kita akan gunakan widget dari material gitu ya. Jadi dari material desain, jadi kita gunakan aja di sini material. Oke. Nah, di dalam material app kita bisa tambahkan misalnya saya ternyata kalian bisa, kalau kemarin kita manfaatkan ada app bar gitu ya, ada body-nya. Nah, kita bisa langsung body aja bisa gitu ya.
kita kasih. Kalau kalian mau ebar, bisa juga tambahkan ebar ya. Ini kita bisa tambah. Oh, sorry. Ini ya. Kita bisa tambahkan scaffold ya. Kita buat scaffoldnya, lalu ebarnya saya nggak butuh ya, saya kasih aja body. Lalu misalnya kita mau buat nih. Nah, kita mau buat paling gampang ya. Kalau misalnya di dalam Flutter itu kita gunakan row atau kolom. Nah, yang membedakan antara row dan kolom ya, kalian bisa bisa manfaatkan aja. Jadi kalau misalnya saya buat dia adalah kolom, ya berarti kita buat besarnya adalah kolom, maka dia akan bikin baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi misalnya saya kasih di sini kolom, seperti ini ya. Nah, di dalam kolom itu kan kita punya yang namanya children. Nah, children ini dia akan membentuk row-nya masing-masing. Jadi kebalikan nanti pada saat kalian punya row gitu ya. Kalau dia punya row, maka dia akan bikin kolomnya. Di children dari row itu dia akan membuat kolomnya. Jadi dia horizontal gitu ya. Tapi kalau kolom maka children-nya akan membuat row-nya. Dia akan menjadi vertikal. Jadi di sini saya buat aja children-nya karena kita mau buatnya dalam bentuk widget. Saya kasih dulu widget di sini. Saya perbesar ya. Nah, saya kasih widget di sini, lalu saya bikin. Nah, di dalamnya saya mau bikin apa nih? Biasanya kalau misalnya aplikasinya sudah rumit gitu ya, jadi dia punya bagian-bagian, nah dia akan gambarkan dulu dalam bentuk kontainer-kontainer. Jadi misalnya header itu satu kontainer, lalu body itu satu kontainer, footernya dia satu kontainer. Nah, tapi karena di sini kita nggak pakai banyak-banyak ya, kita bisa gunakan aja satu, jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah sendiri-sendiri gitu ya. Kita langsung aja, kita bisa manfaatkan uh, di sini misalnya langsung kita kasih elevated button gitu ya yang pertama. Kita buat elevated button. Nah di sini ada on press. On pressnya kita bisa pilih nih. Kalau kemarin kita gunakan misalnya press button fungsi gitu ya. Fungsi press button. Berarti di dalam sini ya kita harus buatkan void press button. Nah, void press button, apa yang mau dilakukan di sini? Misalnya kita kasih dia print press button. Nah, seperti ini. Ya, salahnya saya isi dengan press button. Oke, ini ya. Nah, kita bisa coba jalankan.
Nah, ini dia sudah berjalan. Ditunggu sebentar ya, sampai dia tampil. Nah, di sini saya tutup dulu. Oh, press buttonnya kelebihan. Oke. Nah, pada saat saya klik press button, ya, kalian akan lihat di sini. Oh, sorry. Kalian akan lihat di sini, di bawah konsolnya, ya, ada press button. Press button ini dapat dari mana? Dari ini, print yang kita lakukan di sini. Nah, kalau kalian klik lagi, ya, nah dia akan bilang di sini 2, berarti 2 kali print seperti ini. Ya, nah, ini bisa kita ganti juga. Jadi misalnya, oh saya nggak mau seperti ini, gitu ya. Saya mau seperti tadi yang ada di slide, gitu ya. Nah, kita tinggal bilang karena dia nggak ada parameternya, ya. Lalu kita tinggal buat aja kurung rawal gini. Print press button tanpa fungsi misalnya gitu. Nah, ini jangan lupa tetap ada titik koma. Ini kelebihannya. Nah, pada saat kita press button, nah dia juga muncul seperti ini. Ya. Nah, ini tampilan dari elevated button. Nah, kalau sekarang misalnya, ya, saya tambahkan satu lagi ya, tadi elevated button, kita juga punya text button ya. Kita punya text button, kita tambahkan lagi di sini. Text button on press, lalu saya buat langsung ya. Saya buat langsung seperti ini. Text button, lalu selain on press saya kasih can, saya kasih text button misalnya seperti ini ya, lalu saya save. Nah, dia otomatis ke bawah. Kenapa? Karena ini adalah kolom. Jadi saya di sini bentuk satu kolom gitu ya, satu kolom. Nah, yang diisi itu di dalam kolom, berarti saya bentuk ini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan sampai berikutnya. Jadi kalau di Android Studio ya, kita kenal dengan linear layout. Seperti itu. Nah, ini saya rapikan dulu. Seperti itu. Jadi ini cukup mudah gitu ya. Kalau text button ini saya klik, nah dia akan muncul printnya yang tadi kita buat gitu ya. Jadi ada press button, press buttonnya berfungsi nggak? Tetap berfungsi gitu ya. Jadi ini dua-dua bisa kita klik. Oke, lalu yang berikutnya, misalnya saya mau buat outline ya. Saya mau buat outline button. Saya kasih dulu on press-nya. Saya kasih print outline button. Lalu text childnya saya kasih outline button supaya kalian bisa tahu gitu ya, mana yang outline, mana yang text, mana yang press, elevated. Nah, ini bedanya. Ini press ya, kalau dia ditekan bisa, text button dia ditekan juga bisa, outline dia ditekan juga bisa. Nah, ini. Text, outline, press. Nah, ini. Text, outline, press. Jadi masing-masing ini bisa ditekan sendiri-sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke. Misalnya di
Sini saya mau tambahkan lagi misalnya kalau misalnya ini kita lihat langsung kolom ya. Kalau kolom ya. Oke. Saya tambahkan langsung aja. Misalnya saya tambahkan di sini icon ya. Jadi kalian sebetulnya gampang kalau kalian mau lihat triggernya di mana. Nah ini aja yang kalian lihat. Oh saya punya outline button, kurung triggernya ada di mana. Kalau di Flutter itu sudah dikasih seperti ini. Oh berarti di sini. Nah saya buat di bawahnya. Jadi misalnya icon button. Saya mau bikin icon button. Kalau icon button ingat ya, icon button itu tidak punya child. Nah yang dipunya sama dia itu adalah icon. Icon kita bisa ambil langsung. Jadi icon dari Flutter itu dia sudah menyediakan. Kalian bisa cari aja icon Flutter misalnya gitu ya. Atau kalian misalnya coba aja di sini. Jadi icon, lalu kalian cari icon titik. Nah, ini semua sudah icon-icon yang disediakan di icon datanya Flutter. Nah, misalnya kita mau pakai aja lah salah satu gitu ya. Kita mau pakai misalnya ada apa ya? Balance wallet gitu ya. Balance wallet misalnya. Nah, kita kasih aja icon, lalu kita kasih tooltip ya. Di sini bisa kita cari tooltip. Jadi saya mau kasih kalau misalnya dia di hover ya, tekan untuk print misalnya seperti itu. Lalu saya kasih lagi on press-nya. On press-nya saya kasih print juga icon button. Nah, seperti ini. Nah, dia otomatis membentuk seperti ini. Jadi kalau kita klik, nah dia bisa print juga icon button outline gitu ya. Teks masih sama. Nah, jadi kalian bisa pilih kalian mau gunakan yang mana. Disesuaikan aja dengan kebutuhannya seperti apa. Ya. Nah, kita buat ini ada di bagian atas semua gitu ya, tapi kalian harus perhatikan. Kalau kita bikin dia yang seperti ini, maka dia akan nutup sampai ke atas layarnya. Nah, biasanya di Flutter itu dia akan manfaatkan yang namanya save area. Nah, itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Kita bisa tambahkan sih sebetulnya di sini. Sebelum kalem ini, saya tambahkan save area. Kita bisa seperti ini. Oke, nah ini di bawahnya kalem ya. Saya kasih. Kalau di sini, oh sorry ini child ya. Child. Nah kalau di sini nggak akan kelihatan, tapi kalau misalnya kalian coba langsung di handphone gitu atau di virtual device yang dia ada bagian atasnya, yang bagian misalnya jam, terus provider gitu ya. Nah, itu akan nampak di situ. Save area berarti dia akan mengisi area yang boleh diisi seperti itu. Jadi dia otomatis akan turun. Atau misalnya, oh saya nggak mau pakai save area, saya mau pakai yang lain nih. Saya mau pakai kontainer misalnya. Ya kontainernya aja yang diberi margin gitu ya. Kenapa kita pakai kontainer? Supaya bisa diatur gitu ya. Oh saya mau kasih margin di atasnya misalnya gitu. Nah itu bisa kalau kita pakai kontainer. Saya mau memberi warna di dalam textbooknya itu gitu ya. Nah itu bisa kalian manfaatkan juga di kontainer itu. Nah karena saya nggak pakai, saya nggak bisa manfaatkan. Nggak apa-apa gitu ya. Karena kita cuma mau coba aja di sini. Oke. Nah yang berikutnya, misalnya saya mau tambah lagi nih. Selain icon button, saya mau tambah drop down button. Saya tambahkan aja di sini. Drop down button. Ya.
drop down button ini yang pasti dia punya item. Itemnya apa tergantung dengan drop downnya. Jadi kita bisa bilang aja drop down button tipenya adalah string. Nah, itemnya otomatis dia terbentuk dalam bentuk array gitu ya. Kalau dia banyak, biasanya kita manfaatkan langsung dalam bentuk array. Jadi kita kasih aja array. Nah, terus di dalamnya saya tinggal kasih drop down button, drop down menu ya. Drop down menu item. Nah, ini. Lalu saya bilang bentuknya apa? Karena saya mau dalam bentuk string ya, saya kasih string gini. Lalu kita bikin isinya. Jadi di dalamnya biasanya kita bilang value-nya apa nih. Jadi pada saat dia diklik, dia akan mengembalikan value itu. Ya, jadi misalnya, oh value-nya 1. Ya. Terus tulisannya apa? Tulisannya kita masukkan ke dalam childnya. Teks, pilihan 1 misalnya gitu. Nah, lalu misalnya saya mau bikin lagi, ya saya bikin lagi di bawahnya gitu ya. Saya koma, saya kasih drop down menu item, drop down menu item, lalu saya kasih string. Di sini value-nya adalah 2. Lalu childnya saya kasih teks pilihan 2. Lalu saya bikin lagi 2 lah ya supaya kelihatan. Drop down menu item, string, value-nya 3, childnya teks pilihan 3. Saya bikin satu lagi, drop down menu item, value-nya 4, childnya teks pilihan 4. Nah, kita save aja di sini. Oh ya, ada yang lupa ya. Setelah item, di sini dia kan muncul item seperti ini, tapi dia nggak bisa diapa-apain gitu ya, karena kita belum kasih value-nya apa gitu ya. Jadi pada saat dia diambil, value-nya itu apa gitu ya, apa yang mau diisi di situ. Nah, saya bisa kasih di sini misalnya saya buatkan value, terus saya buatkan satu variabel di sini. Kalian tambahkan aja satu variabel di sini. Misalnya namanya saya kasih string, terus namanya adalah isi drop down. Lalu saya kasih default ya, saya kasih default supaya dia langsung ke sana. String drop down seperti ini. Lalu value-nya saya isi dengan isi drop down. Nah, lalu biasanya saya dikasih hint gitu ya. Jadi biasakan aja kalian kasih hint supaya apa? Orang tahu gitu ya apa yang harus dilakukan di situ. Saya kasih teks di sini, teks contoh drop down button. Jadi sebentar ini kenapa? Oke, apa kita teruskan dulu aja. Ini di sini. Oh, bentar. Ini bukan di sini makanya kok error ya.
bukan di ini, bukan di sini karena ini. Nah, ini di sini. Nah, itemnya kan berhenti di sini ya. Saya tadi hanya lihat ini, hanya lihat kurung sikunya. Nah, itemnya kan berhenti di sini. Jadi value ini masih punyanya drop down button. Heal ini masih punyanya drop down button seperti itu. Nah, lalu saya kasih juga on change. Pada saat on change, apa yang mau dilakukan nih? Saya bikinkan variabel ya. Ini sama. On change dia bisa manggil sebuah fungsi, terus kita kasih parameternya, atau kita bisa langsung seperti ini. String value, lalu kita set state. Kita kasih set state ya. Isi dropdownnya saya rubah dengan value-nya. Lalu misalnya saya mau print nih isi dropdownnya. Kita kasih aja print isi dropdown. Nah, seperti ini. Ya. Set state kenapa? Ya karena kalau kita kasih set state di sini nanti dia nggak akan berubah. Kita coba dulu. Nah, di sini ada ya pilihan 1. Lalu saya pilihan 2. Di sini harusnya, nah ini masuk 2 ya, value-nya jadi 2. Lalu di sini 3, value-nya juga jadi 3. Seperti itu. Jadi kalau kita memanfaatkan isinya bisa nggak? Bisa aja gitu ya. Apa yang mau dilakukan di situ misalnya? Bisa manfaatkan. Misalnya di bawahnya drop down button ini saya mau kasih teks nih. Teksnya isinya adalah isi drop down. Nah, kita bisa manfaatkan seperti ini gitu. Jadi otomatis kita bisa rubah dia di sini. Seperti itu. Oke, itu mungkin untuk yang button ya. Jadi kalian sudah punya beberapa button nih yang bisa kalian manfaatkan. Kalian bisa punya drop down button juga ya, yang bisa kalian ambil sebetulnya. Kalian manfaatkan dengan menu yang fix, item yang fix seperti itu. Oke. Nah, berikutnya saya akan coba dengan tag field-nya. Kalau saya mau bikin tag field di dalam sini ya, ini ada teks drop down, lalu misalnya setelah drop down button, setelah teks ini ya, saya bikinkan dia adalah tag field. Jadi text field, lalu saya kasih saya coba yang on change dulu ya, on change, lalu saya masukkan ke dalam value di sini misalnya value. Biasanya ya kalau saya bikin peraturan gitu ya di dalam perusahaan itu, parameter itu biasanya saya kasih seperti ini untuk memudahkan aja sih. Jadi parameter selalu dikasih dengan underscore misalnya seperti itu. Tapi itu pengaturan di penamaan variabel aja. Biasanya kalau di sebuah perusahaan itu ada penamaan-penamaan khusus supaya kalau ada pergantian personil dia juga lebih mudah. Nah, on change-nya saya isi gitu. Kenapa saya butuh on change? Karena kalau nggak kita kasih on change, nanti misalnya saya masukkan nih nilainya, terus saya mau klik buttonnya. Kalau nggak ada on change, dia nggak akan ambil value yang ada di dalamnya situ.
saya kasih set state ya, karena dia akan berubah. Nah, misalnya saya bikinkan lagi di sini variabel ya, saya bikinkan satu variabel baru, isi field, misalnya isi field, nggak usah saya isi ya, jadi set isi fieldnya saya isi dengan value seperti ini. Oh iya, berhenti ya, on change. Nah, lalu setelah on change, saya bisa kasih print di sini ya, supaya kalian bisa paham dulu. Isi field. Nah, kita coba dulu aja. Oke, ini ya. Nah, kenapa dia di tengah semua seperti ini? Karena kita pakai column, gitu. Karena kita pakai column. Jadi, ini kan besar ya, dia langsung otomatis segini. Sebetulnya kita bisa manfaatkan lagi. Kita rubah aja misalnya di sini, harusnya bisa gini ya. Bisa gini, lalu kita bilang refactor wrap with container. Nah, kita kasih aja dia container. Oke. Nah, udah kontainer ya. Di dalam kontainer itu kita baru kasih dia yang namanya margin. Insert all 20 misalnya. Nah. Kalau kita jalankan, dia sudah kasih marginnya di sini. Atasnya dikasih margin, samping-sampingnya juga dikasih margin. Nah, ini kita bisa langsung ketik nih. Misalnya, saya ketik di sini. A, B, C. Nah, ini dia mengikuti dengan on change-nya kita. Kita tambahkan D, ya dia akan berubah D. Kita tambahkan E, ya dia berubah E. Nah, itu adalah fungsi dari on change text field-nya. Nah, apakah dia harus dijalankan? Iya, gitu ya. Kenapa? Misalnya, di bawahnya sini, di bawahnya text field ini saya mau kasih button ya. Saya kasih elevated button. Saya kasih elevated button, on press-nya. Saya mau kasih misalnya print print isi field misalnya gitu ya, isi field. Oh, atau saya nggak kasih button gitu ya, saya tampilkan aja ya, sorry, saya tampilkan aja di sini misalnya text isi field. Oh, isi fieldnya nggak boleh null. Saya kasih dulu di sini. Oke, nah ini kalau onjennya jalan ya, nah, dia bisa seperti ini gitu ya. Dia bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya change-nya saya matikan ya, saya ganti dengan on submitted. On submitted, saya kasih juga dia string value. Lalu kalau submitted itu kan pada waktu di enter ya, kita bisa bilang isi field sama dengan value gitu.
Pada saat kita ketik-ketik di sini, dia nggak akan keluar. Ya. Nah, pada saat di enter, baru dia akan mengisi gitu ya. Tapi karena dia di sini, ini bisa ya, dia baru muncul. Jadi kita ketik di sini dia nggak akan muncul gitu ya. Tapi pada waktu kita submit, kita enter, nah dia baru muncul di sini. Itu fungsi dari onSubmitted. Terserah kita sih, tergantung kita. Kita butuh yang mana. Biasanya sih yang dipakai adalah yang onChange. Makanya di onChange itu ada controllernya. Seperti itu. Nah, tag field ini di sini cukup mudah sih ya, karena kalau Flutter itu dia mengutamakan desain juga. Jadi dia bilang kita kalau mau membuat sebuah desain yang bagus itu di Flutter itu sudah sangat-sangat dipermudah misalnya gitu. Nah, biasanya kita bisa lihat namanya apa gitu ya, tag field itu kita bisa langsung tambahkan seperti ini gitu. Kita tambahkan aja decoration, lalu di dalamnya kita bilang input decoration, lalu saya tambahkan hint. Di sini biasanya kita gunakan hint text, isi apapun itu gitu ya. Terus misalnya saya kasih labelnya, label teksnya adalah masukkan data misalnya gitu ya, atau data coba misalnya. Nah, kita lihat label teks di sini dia muncul gitu ya, data coba. Tapi pada waktu kita klik di sini, nah dia akan menjadi judul gitu ya. Dia akan menjadi judul. Nah, apa yang mau kita masukkan di situ bisa masukkan di sini. Misalnya di sini kita bilang tuliskan apapun yang ingin ditulis misalnya. Nah, kita bisa seperti itu. Data coba ya. Nah, kita bisa langsung bikin input teks yang seperti ini. Jadi nggak perlu lagi bingung CSS-nya gimana gitu ya. Terus kalau kita mau buat untuk mengecilkan tulisannya gimana, nah kita bisa langsung manfaatkan yang seperti ini. Nah, kita bisa dua-dua sih. Jadi sebetulnya kalau onChange sama onSubmit dinyalakan bisa aja dua-dua gitu. Cuman kalau sudah ada onChange, buat apa ada onSubmitted gitu sebetulnya. Karena onChange itu sudah mewakili semuanya. Apa yang diketik di sana, dia otomatis sudah terambil sebetulnya datanya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya, tulisannya kan agak mepet ya. Kita bisa tambahkan sih sebetulnya di sini. Jadi kita buat aja satu size. Ini untuk ngakalin, jadi kita buat satu box kecil gitu ya, misalnya 10, isinya 10. Nah, supaya dia ada jaraknya. Karena kan ini bentuknya adalah kolom. Nah, dia agak berjarak. Jadi di sini itu sebetulnya ada text box kecil gitu. Yang kita atur headnya adalah 10. Untuk memberi jarak aja. Oke. Nah, kita sekarang mau coba dengan controller. Kalau kita menggunakan controller, ya, onChange dan onSubmitted ini kita hapus. Jadi controller itu menggantikan onChange-nya sebetulnya ya, menggantikan onChange-nya. Nah, kita buat dulu aja di atas ya. Kita buat dulu di sini ya. Kita buat dulu variabel untuk controllernya. Nah, text
editing controller. Jadi kita gunakan text editing controller ya. Nah, ini juga biasanya saya kasih underscore untuk tahu ya. Biasanya kalau controller gitu ya, kita kasih seperti ini. Nah, kita kasih dia adalah kita newkan di sini. Nah, kita bikin text editing controller, nama variabelnya adalah underscore controller, lalu saya langsung new text editing controller di sini. Nah, di dalam text fieldnya kita tinggal tambahkan controller titik 2 control. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini. Tapi ada satu lagi gitu ya, pada saat kita buat dia dengan controller, nah kita harus uh, hapus gitu ya. Kita harus hapus controllernya supaya nggak menumpuk, nggak bikin memorinya penuh misalnya gitu. Nah, kita tambahkan aja di bagian bawah sini. Di sini ya. Kita buatkan baru. Kita buatkan fungsi baru. Sebetulnya void dispose ini bisa kita buat di atas ini juga bisa. Kalau kalian nggak mau di bawah ya. Tapi biasanya ini kan untuk dia dispose ini dijalankan pada saat state-nya berhenti. Jadi kalau di atas nanti kelihatan lebih panjang gitu. Jadi biasanya saya letakkan di bawah. Saya tinggal bilang controller dispose ya, super titik dispose. Oke. Nah, ini sudah bisa kita buat seperti ini. Oke, sebentar, satu lagi ya. Nah, ini teksnya kita isinya bukan isi field gitu, tapi yang kita ambil adalah isi controller misalnya gitu ya, kita mau bilang seperti itu ya. Lalu kita kasih aja controller titik text. Isi controller titik. Ya. Nah, kita bisa seperti ini. Oke, sebentar. Oh, oke. Kita butuh satu ini ya. Kita butuh satu button ya. Kita tambahkan aja di sini button. Elevated button. Contrastnya kita panggil. Ini aja kalau gitu ya. Kita buat isi field ya tadi. Isi field itu adalah controller.text.
Kita bisa seperti ini. Jadi kita butuh satu button lagi gitu ya. Kita butuh satu button lagi. Nah, pada controller itu kan sudah diterima di dalam variabel underscore controller itu tadi. Jadi pada waktu kita klik button, kita bisa langsung seperti ini. Kita isi fieldnya sama dengan underscore controller text gitu ya. Atau misalnya di dalamnya sini saya mau langsung print misalnya gitu ya. Print controller text gitu ya. Bisa aja. Tadi kalian sudah lihat juga gitu ya. Kalau saya lupa menambahkan set state atau kelewatan, nah isi itu nggak akan bisa muncul di sini. Gitu. Jadi tetap harus kalian tambahkan set state. Kalau ada perubahan harus ditambahkan set state. Jadi mungkin nanti saya bisa berikan juga life cycle-nya seperti apa gitu ya. Kenapa kok kalian butuh set state-nya? Di situ ada gitu. Jadi state itu kalau dia sudah selesai, ya dia akan panggil set state itu seperti dia akan ngulang gitu ya. Dia panggil state-nya lagi dari awal. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi kalian bisa manfaatkan ya. Kalian nanti terbiasa menggunakan controller atau saya nggak mau lah pakai controller, saya tetap mau pakai aja on change sama on submit. Bisa aja gitu. Bisa aja. Ada plus minusnya gitu ya. Kalau on change on submit ya lebih sederhana sih, tapi akan lebih panjang gitu. Tapi kalau controller nanti juga akan banyak widget yang menggunakan controller. Jadi mungkin memang harus terbiasa juga dengan controllernya. Oke, text field seperti itu ya. Jadi kalian sudah bisa manfaatkan. Nah, lalu yang berikutnya adalah image. Image ini sebetulnya mudah, tapi kita harus ubah di PubSpec-nya ya. Kita harus masukkan dulu, kita harus daftarkan dulu image-nya. Misalnya saya punya, saya cari dulu ya. Nah, misalnya saya cari aja image Disney di sini. Nah, ini ya, ini saya save aja, save image. Lalu saya buatkan di aplikasi saya. Aplikasi saya tadi namanya F2. Nah, di sini saya bikinkan new folder. Image, saya kasih image. Nah, lalu namanya saya pindah ke situ. Misalnya Disney 1. Disney 1. Ya. Kita ingat-ingat nih, disney1.jpg. Kalau kalian mau nambahkan beberapa image, tambahkan langsung gitu ya. Tambahkan langsung sekaligus, jangan kalian tambahkan terus dicoba lagi gitu, bisa aja sih, cuman makan waktu juga. Jadi kita tambahkan misalnya di sini ya, saya punya satu image, lalu di pub spec-nya, nah kalian cari di sini. Sini ada keterangannya. Nah ini di bagian Flutter gitu ya, kalian bisa cari to add asset to your application, add a section like this. Jadi kita tambahkan aja asset, lalu saya tab ya, minus foldernya. Jadi ini adalah folder yang saya pakai. Di sini saya juga pakai image. Saya kasih image. Lalu nama filenya apa? disney1.jpg. Lalu saya save. Nah, pada waktu di save dia akan jalankan ini Flutter pub-get gitu ya. Flutter pub-get untuk masukkan. Tapi ini belum tentu bisa muncul sih. Kita coba aja langsung ya. Kita coba dulu langsung. Siapa tahu bisa muncul ya.
kita tambahkan di dalam kolom di bawahnya sini. Kita tambahkan image titik asset. Lalu karena saya pakainya tadi image Disney 1.jpg. Sorry, di atasnya ini ya. Di dalam widget ya harusnya. Nah, di sini. Kita coba aja. Nah, dia nggak muncul gitu ya. Dia nggak muncul. Kalau nggak muncul, kalian stop aja dulu. Ya, close ya. Lalu kalian run ulang. Kalian run lagi. Nah, di sini dia sudah muncul. Jadi dia muncul datanya. Nah, kenapa kok ini? Karena ini kalau di Flutter, kalau dia overflow ya, overflow dari apa? Dari layarnya, dia akan muncul seperti ini. Gambar ini, hitam hitam biru, hitam hitam kuning ya, hitam kuning gini. Dia kan bottom overflow by 197 pixel. Nggak apa-apa, nanti kita akan kasih dia ini ya, scroll. Kita akan kasih dia scroll segini. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin kalian lihat di sini juga. Jadi ini beberapa kali kita tampil widget inspector ya. Widget inspector ini membantu kita sih. Misalnya kalau kita mau lihat gitu ya di dalam aplikasi kita itu bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini widgetnya. Jadi karena Flutter itu adalah kumpulan widget, widgetnya pasti banyak gitu. Di dalam My App dia punya material app gitu ya, terus ada scaffold, ada save area, terus saya bikinkan di sini kontainer, terus di dalamnya saya bikinkan lagi column. Agak panjang, iya gitu ya. Kalian bisa klik di sini, kalian bisa lihat di sini. Yang terisi yang mana? Jadi kalau stylenya null, oh berarti saya nggak bikin dia style gitu ya. Value-nya null, bin-nya null. Nah ini bisa kita masukkan sebetulnya gitu. Nah ini materialnya berarti dia pakai material desainnya gitu ya. Colornya dia sudah atur, shadow-nya ada, seperti itu. Nah ini material interiornya juga. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kalian nggak pakai, ditutup aja. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya image asetnya. Kita coba dulu ya, supaya nggak kelihatan kuning hitam gini. Kita bikin aja di dalam ini ya. Sebelum kolom ini ya, sebelum kolom ini bisa ini ya. Kita sampai sini, sampai kalem ya. Kita blok dulu yang sampai kalem. Lalu kita coba refactor. Oke, di sini nggak ada ya. Mapnya nggak ada. Jadi kita tambahkan manual aja. Di dalamnya kalem, kita tambahkan di sini yang namanya single child scroll view. Single child scroll view, lalu kolomnya kita kasih sebagai child. Jangan lupa di bawahnya kita kasih setelah kolom, kita buatkan baru. Ya.
Terus kalian perbaiki formatnya. Klik kanan, format dokumen ini ya. Kalau saya pakai shortcutnya langsung. Kalian cek aja shortcutnya apa. Seperti itu, lalu kita save. Nah, di sini dia sudah bisa nge-scroll. Jadi, supaya ada scrollnya di dalam page itu. Kita bisa langsung seperti ini. Oke. Lalu, kita akan coba satu lagi. Di sini, kita tambahkan di atasnya aja ya. Image URL. Salah, image network ya. Image network, saya cari dulu lagi. Disney image. Cari aja gambar yang bisa ini ya. Ini coba bisa nggak? Ini open ya harusnya. Open image in new tab. Nah, ini kita coba aja. Bisa nggak ya? Jadi saya ambil URL-nya itu. Lalu saya masukkan di sini. Jangan lupa komanya. Karena di bawahnya masih ada image asset. Kita coba save. Nah, dia bisa tampil di sini. Jadi kalau image URL, kita punya beberapa image URL, ya mudah aja gitu ya. Kita bisa langsung ambil, lalu kita bisa tampilkan di sini. Kalau image asset, itu tadi harus kalian daftarkan dulu di dalam tab speknya. Lalu dia akan get path nanti ya. Flutter get path untuk masukkan semua, gitu ya. Dia akan generate ulang. Lalu itu baru bisa digunakan di aplikasinya kita. Seperti itu. Oke, ini misalnya asetnya misalnya kebesaran gitu ya. Kita mau kasih width-nya bisa juga. Ya misalnya 100 saja deh. Nah, dia akan mengikuti width-nya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk widget-widget yang hari ini kalian coba. Jadi ada beberapa widget yang bisa kalian coba ya. Antara lain ya button gitu, buttonnya juga ada beberapa tadi. Lalu ada text field, lalu ada image. Oke, semoga ini semakin membantu kalian mengerti. Jangan perhatikan hanya di button, hanya di field, atau hanya di image-nya ya. Tapi perhatikan juga pada saat kita coba ada beberapa hal yang kalian bisa dapat di situ. Jadi seperti saya mau nampilkan dalam bentuk scrollnya gimana, saya mau tampilkan di dalam konsolnya gimana ya. Saya mau misalnya tadi pakai apa ya, tambahkan hint-nya gimana, labelnya gimana ya. Nah itu kalian perhatikan juga supaya pada saat kalian memang membutuhkan, kalian bisa gunakan. Kalian nggak kesulitan lagi untuk mencari tahu gitu ya, fungsinya apa sih yang bisa saya pakai di situ. Ya. Ada lagi juga tadi size box ya, untuk saya nambah kalau misalnya saya punya kolom ya kita kali dengan size box aja seperti itu. Oke, semoga kalian bisa semakin paham dengan widget-widget yang ada di Flutter. Saya akan coba nanti nextnya saya akan pilah-pilah gitu ya, bagian button mana, bagian text field mana. Tapi di sini kalian bisa lihat dulu videonya, kalian bisa mencoba memahami dulu sambil saya akan mempermudah untuk menampilkan videonya lebih lanjut ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Kita akan semakin mendalami nanti di video kita ya. Oke, terima kasih.